Halo guys, selamat datang di channel Alif Alfaz. Setiap profesional muda butuh soft skill yang mumpuni untuk bisa bersaing di dunia kerja. Pasalnya, nilai akademik dan hard skill saja memang tidak cukup. Adapun generasi milenial memiliki jiwa kompetensi yang kuat. Jadi, tanpa soft skill, kamu bisa kalah saing dengan orang lain. Kamu tentu tidak ingin hal ini terjadi kan? Oleh karena itu, jangan sepelekan skill ini ya. Persiapkan dengan matang agar kamu bisa unggul di lingkungan kerja. Dalam video ini, saya sudah menyiapkan daftar 10 soft skill yang penting untuk profesional muda sepertimu. Langsung saja, mari kita simak videonya. Number 1. Transformasi karakter. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transformasi merupakan sebuah kata benda yang memiliki makna, perubahan rupa, bentuk, sifat, serta fungsi. Adapun karakter diambil dari bahasa Yunani yang diartikan sebagai menandai dan memfokuskan penerapan nilai-nilai kebijakan dalam tindakan sehari-hari secara nyata. Transformasi keyakinan. Transformasi keyakinan adalah keyakinan kita pada kemampuan kita sendiri yang sangat mempengaruhi aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perkembangan zaman, akan semakin banyak tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus beradaptasi dengan mengubah dan meningkatkan kepercayaan diri kita. Number 2. Change management. Change management adalah metode untuk mengubah individu, tim, dan organisasi pada masa depan yang diinginkan. Tujuannya adalah untuk merencanakan dan mengimplementasikan strategi perubahan, mengontrol perubahan, dan membantu orang beradaptasi dengan perubahan. Manajemen stres. Manajemen stres adalah upaya untuk mencegah stres. Keterampilan seseorang untuk memprediksi, mencegah, mengelola, dan pulih dari ancaman serta ketidakmampuan untuk menanggapi. Number 3. Time management. Time management adalah tindakan atau proses perencanaan dan pelaksanaan pemantauan sadar waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Ada 3 langkah dalam time management, yaitu penetapan prioritas, penjadwalan, dan pelaksanaan. Number 4. Creative thinking. Creative thinking adalah suatu kegiatan mental untuk meningkatkan kemurnian dan ketajaman pemahaman dalam mengembangkan sesuatu. Critical thinking. Critical thinking adalah reflektif, pengambilan keputusan kebijaksanaan dalam pemecahan masalah tentang apa yang harus dipercaya dan melakukan proses intelektual. Analytical thinking. Analytical thinking adalah usaha seseorang untuk membagikan masalah ke dalam beberapa sub-bagian dan menentukan hubungan yang logis dari permasalahan yang ada. Number 5. Goal setting. Goal setting adalah perilaku seseorang yang memiliki tujuan tertentu yang mengarahkan dan memperkuat individu atas apa yang mereka lakukan. Locke dan kawan-kawan merumuskan 5 komponen yang mendasar dari goal setting, yakni kejelasan, tantangan, kompleksitas, tugas komitmen, dan umpan balik. Life purpose. Damon dan kawan-kawan mendefinisikan tujuan hidup sebagai keinginan jangka panjang yang stabil dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Mencapai sesuatu yang berarti bagi individu dan mendorong seseorang untuk berinteraksi secara produktif dengan dunia luar. Number 6. Accelerated learning.
Accelerated learning adalah sebuah sistem yang menyeluruh untuk mempercepat dan meningkatkan rancangan dan proses belajar. Berdasarkan pada penemuan atau penelitian tentang otak yang membuktikan dan meningkatkan kembali efektivitas belajar yang menghemat waktu dan biaya dalam proses belajar. Prinsip-prinsip dasar pada accelerated learning. Belajar melibatkan seluruh pikiran dan tubuh, belajar berkreasi, kerjasama membantu proses belajar, learning come from doing to work itself. Pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara simultan, hal-hal yang konkret akan lebih mudah ditangkap daripada yang abstrak. Belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri, emosi positif sangat membantu proses belajar. Number 7. Communication skill. Berkomunikasi adalah satu kegiatan yang selalu kita lakukan setiap harinya. Maka dari itu, keterampilan berkomunikasi ini sangat diperlukan dalam berkomunikasi, agar komunikasi yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi salah penafsiran antara komunikator dan komunikan. Public speaking. Public speaking yaitu suatu perilaku dengan mengungkapkan ide atau pendapat, membujuk orang lain untuk berpikir dengan cara tertentu, dan memberikan informasi terkait aspek kehidupan sehari-hari. Presentation skill. Presentation skill adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan audiens, menyampaikan pesan dengan jelas, melibatkan audiens dalam presentasi, dan memahami pola pikir audiens. Number 8. Leadership skill. Leadership skill adalah alat, perilaku, dan kemampuan yang dibutuhkan seseorang agar berhasil memotivasi dan mengarahkan orang lain. Dalam hal ini, individu harus mampu untuk membantu orang tumbuh dalam kemampuan mereka sendiri. Ada 3 sifat pemimpin, yaitu keinginan untuk memimpin, komitmen terhadap visi dan misi organisasi tempat mereka bekerja, dan integritas. Number 9. Self-marketing. Self-marketing adalah proses mempersiapkan diri dalam memproyeksikan citra profesional yang sesuai melalui hal-hal yang seseorang katakan tentang diri sendiri melalui tulisan bahan. Self-marketing diperlukan agar orang lain dapat melihat seseorang sebagai orang yang pantas mendapatkan peluang yang dicari, dan agar mereka dapat lebih mudah dalam melihat keahlian dari seseorang. Tips meningkatkan self-marketing. Kenali diri Anda, tetapkan tujuan dan target, hilangkan kendala internal, lakukan yang terbaik, percaya diri, membangun hubungan baik, proaktif dan inisiatif. Number 10. Negotiation skill. Negosiasi skill dipahami sebagai proses di mana setidaknya satu individu mencoba untuk membujuk individu lain untuk mengubah ide atau perilakunya dengan menandatangani kontrak atau membuat keputusan tertentu. Jadi, negosiasi adalah proses di mana setidaknya dua mitra dengan perbedaan kebutuhan dan sudut pandang perlu mencapai kesepakatan tentang hal-hal yang menjadi kepentingan bersama. Relationship building. Pro dan rekannya mendefinisikan relationship building adalah pendekatan strategi fungsional dengan menciptakan nilai melalui pengembangan hubungan yang sesuai dengan seseorang lainnya. Baik, itulah 10 macam soft skill yang perlu kita miliki agar kita mampu bersaing di dunia kerja. Demikian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alif Alfazain undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Hai kamu, capek ya? Sama kok, aku juga.